Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan mau menjelaskan tentang Cupu Mane Astagina. Cupu Mane Astagina itu ada dalam tubuh manusia sejak lahir, dan itu semua sudah ada karena Allah. Dan kita akan menguak atau menjelaskan tentang Cupu Mane Astagina. Jadi gini, di dalam tubuh manusia itu ada yaitu tempat sesuatu, yaitu ilmu. Dan ilmu itu ada yang bisa dipelajari melalui apapun, tapi kadang orang nggak ngerti gimana caranya meletakkan suatu ilmu. Kadang dia itu belum dibuka Cupu Mane Astagina, dia itu akan belajar sesuatu hal yang tidak dimengerti. Dia itu cuma bisa doa atau mempelajari puasa atau doa ini atau mantra ini, tapi dia itu tidak tahu harus diletakkan di mana. Nah, jadinya banyak hal orang atau banyak orang yang katakan gila, karena dia itu nggak tahu kemana harus meletakkan itu, meletakkan ilmu itu kemana. Makanya orang itu kadang stres. Karena apa? Katanya kebanyakan ilmu atau ilmunya terlalu tinggi atau terlalu tua. Bukan masalah itu. Itu karena dia itu tidak tahu cara membukanya, tempatnya ilmu atau wadahnya, tempatnya. Nah, itu kita itu harus tahu. Kalau kita tahu cara membukanya, maka tempat ilmunya itu akan masuk secara sendirinya ke dalam tempat itu. Tapi sebelumnya harus kita buka. Nah, dalam proses membuka itu, kita itu perlu yaitu satu, penyucian. Keduanya, kita itu harus tahu gimana atau caranya untuk membukanya. Salah satunya itu perlu pembimbing. Nah, pembimbing itu memang betul-betul tahu tentang hal namanya Cupu Mane Astagina. Sedangkan orang itu banyak mempelajari suatu hal yang tidak tahu, karena hanya belajar dan belajar. Nah, untuk itulah kalau orang tidak memahaminya, terus menerus mempelajari tanpa tahu yang dia pelajari atau dia masukkan kemana atau kita mempelajari apa, terus dia akan menjadi stres atau gila. Itu kesalahannya karena apa? Dia tidak tahu gimana untuk memproses atau mempelajari sesuatu hal yang namanya tempatnya ilmu. Dan orang itu kadang-kadang itu melihatnya hanya sepintas. Gimana kita mempelajari ini langsung bisa, ini langsung terjadi. Itu tidak mudah, tidak seperti itu. Kita itu mempelajari suatu ilmu, sesuatu doa atau apapun, itu kalau doa itu hanya doanya saja, tapi tidak dipelajari dengan ilmunya. Kadang orang mempelajari, dikasih suatu doa, dia bilang ini ada ilmunya, ini apa, ini doanya, tapi nggak tahu sebenarnya doa dengan ilmu itu apa. Kalau di Cupu Mane Astagina itu kita itu mempelajari suatu yaitu doa dengan ilmunya. Nah, ilmunya itu gimana? Nah, orang itu nggak tahu. Ilmu itu sebenarnya saat kita diberikan doa, maka itu harus dibeli dengan puasa. Jadi puasa itu tergantung. Ada puasa namanya puasa mutih, puasa ngerowot, puasa pati geni, atau puasa pati geni ngebleng. Nah,
Nah, kita itu mempelajari tentang puasa atau mempelajari tentang ilmu. Kalau kita tidak beli dengan puasa, maka itu bukanlah ilmu, tapi hanya doa. Dengan doa itu pun itu tidak ada itunya, manfaatnya itu kurang. Karena itu tidak akan terjadi. Karena tanpa puasa ilmu itu tak terbeli dan itu pun tidak akan terjadi. Tidak terjadi apa? Sesuatu yang kejunilannya atau suatu kelebihannya atau suatu keanehannya itu tak akan terjadi karena kita tidak dibeli dengan ilmu tadi atau tidak dibeli dengan puasa tadi. Nah, untuk itu cara-caranya yaitu salah satunya untuk membukanya itu kita itu melakukan dengan semedi. Nah, semedi itu kita awal-awalnya kita itu harus bersihkan hati dulu, bersihkan diri dulu dengan satu cara yaitu kita itu mandi. Nah, mandi suci, mandi besar tanpa hadas kecil dan hadas besar. Dan keduanya, kalau sudah mandi, kita lakukan dengan duduk bersila menghadap ke barat, menghendingkan cipta, kita kosongkan pikiran kita, menghadap yang kuasa dengan suatu pernapasan. Saat kita bernapas, kita biasanya tidak melakukan bernapas dengan baik. Di saat kita mengambil udara, itu kadang itu perut kita itu mengempes, bukan mengembang. Tapi kalau pernapasan yang benar, waktu kita ngambil napas, itu perut kita itu mengembung, dan waktu napas kita keluar, perut kita itu mengempes. Itu pernapasan yang benar. Dan saat itu pernapasan itu kita mulai lakukan dengan perlahan-lahan, dengan hati-hati dan perlahan-lahan. Di dalam hati kita itu sambil membaca Hu Allah, Hu Allah. Waktu kita ngambil nafas itu membaca Hu. Waktu keluar Allah. Waktu ngambil nafas ke dalam Hu, keluarnya Allah. Itu terus menerus sampai kita itu merasakan ada di awang-awang, atau kita itu merasa hampa, di ruang hampa. Kalau sudah merasakan hal itu, maka akan terjadi sesuatu hal keanehan. Salah satunya yaitu kita itu berada di alam bawah sadar. Di saat itulah kita akan menemukan sesuatu hal, yaitu terbukanya aura satu atau pintu satu yang membuka Cukumani Astagino, dan nanti itu akan terlihat suatu cahaya yang akan masuk ke dalam diri kita, dan saat itulah maka Cukumani Astagino itu terbuka. Nah, dari itu untuk mengetahui hal-hal yang lebih rumit atau lebih susah dimengerti, maka akan saya bahas nanti di video-video selanjutnya. Mas, biar lebih rinci, jadi untuk mengaktifkan Cukumani Astagino tuh, jadi ada apa aja? Salah satunya yaitu yang pertama kita mandi ya, menyucikan diri. Menyucikan diri itu maksudnya gimana? Menyucikan diri dalam hal hadas kecil maupun hadas besar. Salah satunya kita itu mandi besar lah. Kita mulai membasuh air dari ujung rambut sampai ujung kaki, kayak orang keramas tanpa pakai sabun ya, nggak pakai sampo, berarti mandi besar biasa. Kirain mandi di sungai gitu, mandi di laut atau gimana? Nggak usah begitu, nggak apa-apa. Di rumah pun boleh dilakukan tanpa harus ke sungai atau ke laut ataupun ke tempat yang disucikan, nggak perlu. Di rumah pun bisa dilakukan, asalkan airnya itu betul-betul air bersih dan suci. Terus yang kedua itu harus cari guru.
pembimbing ya. Cari guru pembimbing yang benar-benar memahami tentang hal itu atau membuka tempatnya ilmu, atau katakan istilah Jawanya itu cupumane astogino. Kalau misalnya kita belajar sendiri Mas, apakah bisa? Belajar sendiri pun bisa, tapi kalau waktu kita itu tanpa ada pembimbing, kita itu kadang itu takut salah kaprah, ada bisian-bisian atau sesuatu hal yang masuk kita nggak tahu, nanti kita itu bisa masuk ke alam bawah sadar yang intinya dibimbing oleh bukan orang tapi jin. Terus habis kita cari guru, terus ketiga apa Mas? Ketiganya saat kita mempelajari hal itu, jangan lupa kita itu memohon sama Allah, dan doa-doanya itu tidak susah. Waktu kita bernapas, cuma waktu pengambilan napas gitu, kita cuma mengucapkan dalam hati, keluarnya Allah, Allah, tapi dalam hati ya, tapi dalam hati itu. Berarti apa? Harus ada guru, harus ada pembimbing kan gitu kan? Harus ada pembimbing. Ya. Kalau seumpama kita pas belajar sendiri, semedi sendiri, bahaya ya? Itu takutnya ada yang takutkan. Kalau kita itu sudah takut yang datang. Takutnya ada bisian-bisian, hal-hal goib yang intinya bukan manusia yang menjerumuskan kita. Itu bahaya itu. Makanya kita itu waktu kita itu merenung atau waktu kita itu mengosongkan pikiran, saat kita itu bukan belajar saja, itu pun bahaya. Makanya orang itu kalau sering merenung pasti kesurupan. Makanya apalagi kalau kita itu melakukan semedi seperti itu, mempelajari sesuatu hal yang benar-benar di luar nalarnya manusia biasa, maka harus ada pembimbing. Berarti intinya cari pembimbing yang benar ya? Ya. Mengenai tata caranya kan terserah gurunya kan gitu Mas? Ya, terserah gurunya. Yang penting itu ada pembimbingnya, dan selanjutnya akan terserah gimana caranya mereka membimbing. Yang penting itu tidak salah jalan, yang penting ingat sama Allah aja. Setiap guru itu banyak tata caranya yang bermacam-macam dan berbeda-beda, tapi kalau di Panotogomo seperti ini caranya. Salah satunya yaitu kita itu mandi besar, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki basah tanpa harus memakai sabun, sampo. Dan keduanya kita itu duduk menghadap ke barat, bersila, terus mengatur suatu pernapasan. Ketiganya, waktu pernapasan kita itu mengambil nafas, waktu ke dalamnya itu dalam hati membaca hu, keduanya itu kalau keluar Allah. Itu ketiga. Yang keempatnya itu kita itu sudah, apabila kita itu sudah masuk alam bawah sadar dan kita itu bisa melihat di ruang hampa, merasakan di ruang hampa, maka kita itu tetap aja fokus, tetap membaca hu Allah sampai kita itu melihat suatu titik putih yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di saat itulah akan terbuka gerbangnya atau pintu level satunya, atau yang namakan Cupumane Astogino, itu akan terbuka sendirinya. Nah, di saat itulah kita itu akan mendapatkan yaitu Cupumane Astogino atau ilmunya atau tempatnya itu akan terbuka. Itu biasanya berapa lama Mas? Kalau awal-awal? Itu tergantung dari orangnya. Tergantung dari orangnya, ketekunan orangnya, dan orangnya punya keinginan yang kuat untuk mempelajari hal itu. Apabila kita itu tekun dan yakin, maka tidak waktu lama, nggak akan lama, waktunya nggak akan lama, itu pasti mendapatkannya. Jadi ciri-cirinya ada cahaya kayak gitu. Terus kalau udah ke tahap itu apa namanya Mas? Pembuktiannya ke kehidupan? Pembuktiannya itu gini. Bisa apa gitu? Oh, itu tergantung. Ini kan cuma membukanya saja. Oh, gitu. Nah, kejunilannya atau itunya kan
Apa tentang ilmu-ilmu lainnya kan nggak tahu apa yang dipelajari. Ini kan cuma untuk membuka cukupannya astagina atau tempatnya ilmu saja. Nah, tentang kelebihan-kelebihannya tergantung dari apa yang mereka pelajari. Kalau mereka mempelajari hal ilmu semacam apapun, nah, apabila sudah masuk, maka itu akan terjadi. Gitu. Biar cepat menguasai. Nah, cepat menguasai. Kalau kita tuh setiap harinya, mungkin kalau di Panotogomo itu ya, itu tengah malam, jam 12 malam, itu ada renungan. Nah, di saat itulah, itu ada itu semacam semedi itu untuk pembukaan aura itu, pembukaan pintu level 1 itu, yaitu terus dilakukan sampai itu betul-betul terjadi dan betul-betul terbuka. Maka itu tak akan membawa kita menjadi, katakan orang kalau belajar ilmu jadi gila atau stres, tidak akan terjadi itu, karena tempatnya sudah terbuka. Kalau kita itu nggak kebuka itu, maka seperti halnya menaruh air tanpa timba terbuka atau timbanya itu nggak dibuka, maka akan meluber kemana-mana. Nah, itulah yang membuat kita itu atau membuat manusia jadi gila seperti itu. Berarti kalau pas nggak kebuka, pas belajar ilmu percuma gitu. Susah bisanya, susah nyerapnya gitu. Iya, susah. Jadi akan terjadi apa-apa. Belajar pun nggak akan terjadi apa-apa. Bisa terjadi, tapi itu pun bukan dari keahliannya, tapi mungkin dari hal gaib lain atau jin yang masuk, akhirnya membisikin hal ini hal itu, akhirnya dia itu akan tersesat. Kalau seumpama langsung dibuka gitu sama ki, bisa nggak ya? Gini ya, kalau orang ingin mempelajari sesuatu hal itu harus dari nol dulu, dari awal dulu, maka itu akan menjadi lebih baik daripada kita tuh instan kayak makanannya. Kalau instan tuh biasanya seperti halnya orang itu memakan sesuatu hal tanpa harus ada olahan. Kalau kita tuh tahu caranya mengolah, maka itu tahu caranya merasakannya dan tahu caranya untuk menanam, terus menuai, terus memakannya. Seperti itulah orang belajar ilmu itu. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.